Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Imbas kecelakaan 2 kereta di Kabupaten Kulon Progo, calon penumpang terlantar di beberapa stasiun hingga pembatalan jadwal keberangkatan kereta api. 2 remaja di Kudus tertangkap basah sedang berbuat mesum di toilet sebuah masjid. Cemari area pertanian, warga tuntut rumah potong ayam ditutup di Demak. Dua pelajar digerebek warga di Kudus karena kedapatan berbuat mesum di toilet sebuah masjid. Beruntung warga tidak main hakim sendiri. Kedua pelajar tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian. Dua remaja berstatus pelajar langsung diamankan ke mobil patroli polisi. Keduanya selamat dari amuk massa karena kedapatan berbuat mesum di sebuah toilet masjid di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kudus. Peristiwa terjadi pada Minggu sore. Warga mendobrak pintu toilet lantaran kedua pelajar tak kunjung keluar. Beruntung warga tidak main hakim sendiri. Dua pelajar kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Ada pelajar yang melakukan perbuatan asusila di kamar mandi masjid Desa Kajar. Kemudian kita amankan, kita bawa ke Polsek. Selanjutnya kedua orang tua maupun guru, karena yang cewek itu masih bersekolah, kita hadirkan semuanya. Setelah kita hadirkan semuanya, agar tidak mengulangi perbuatan yang sama, orang tua dan pihak sekolah kedua pelajar dipanggil. Keduanya dilepas setelah berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Video seorang kepala desa di Gerobokan yang sedang memamerkan uang menjadi pusat perhatian publik. Sebab dalam video tersebut ia memamerkan uang dalam jumlah yang banyak untuk melunasi utang. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini seorang kepala desa di Gerobokan membuat heboh jagat maya lantaran memamerkan uang dalam jumlah yang banyak. Sambil memegang uang, kades ini mengucapkan terima kasih kepada seseorang bernama Eyang Giriwangi karena telah membantunya melunasi utang. Belakangan diketahui pria ini bernama Isman, kepala desa Tungu, Kecamatan Godong, Gerobokan. Isman mengaku video itu direkam di daerah Bandung, Jawa Barat. Ia hanya diajak oleh seorang temannya ke rumah seorang paranormal sekitar 2 pekan yang lalu. Isman tidak tahu pasti jumlah uang yang berada di dalam kardus. Namun saat Isman diberi uang 1 lembar pecahan Rp100.000, uang tersebut bisa dibelanjakan di sebuah minimarket. Lokasinya Pak? Di Bandung. Bandung. Berarti video itu diambil di Bandung? Di Bandung. Waktu ada uang dalam kotak itu kisaran berapa Pak? Wah, kurang tahu, uang itu didus. Tapi isinya apa? Ya setahu saya uang. Uang pecahan berapa Pak? Ratusan sama 50-an. Oh, gitu ya. Jadi saya tidak tahu jumlah nominalnya berapa, saya tidak tahu. Dan itu uang asli hendaknya, tapi waktu itu saya juga dikasih 1 lembar, saya belanjakan juga asli. Video yang dibuat oleh Isman hanya untuk pamer kepada temannya. Isman pun tidak berniat membuat kegaduhan. Arif Nur melaporkan dari Gerobokan. Warga desa Kalikondang di Kabupaten Demak mendatangi rumah pemotongan ayam karena limbah mencemari ratusan hektar sawah warga. Warga pun mendesak rumah potong ayam ini ditutup. Warga Kalikondang di Kabupaten Demak menghentikan paksa aktivitas pemotongan ayam di rumah potong ayam CV Hajar Rabu siang. Warga bahkan nyaris bentrok dengan petugas keamanan karena dihalang masuk area perkantoran. Aksi ini sebagai buntut kekesalan warga lantaran limbah rumah potong ayam mencemari area persawahan warga dan menimbulkan bau busuk yang menyengat. Limbah tidak hanya memenuhi saluran irigasi sawah, tapi juga dibuang langsung ke area pertanian. Akibatnya para petani gagal panen. Karena itu warga mendesak agar RPH ini ditutup. Punya jenengan? Iya.
Sudah berapa lama Pak? 2 tahun ini. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun nggak dapat hasil. Kalau belinya 60, ya kan? 3,5 hektar 60. Kalau dapat 10 ton. Dapatnya berapa? Dapat tuh Mas. Mau tahu ya ini ongkosnya. Sudah pernah dikasih kompensasi belum Pak? Enggak. Enggak dikasih. Sawahnya Bapak berapa hektar Pak? Ini di sini kan semuanya kan 3,5 hektar Mas. Biasanya ditanami apa? Padi, palawija bisa. Sekarang nggak bisa. Gini, pabriknya harus tutup. Kalau nggak tutup ya dipindah. Ini kan tutup. Kita berjalan bersama. Yang penting tidak saling mengganggu. Namun pemilik rumah potong ayam berdalih limbah RPA sudah memiliki izin sehingga menolak usahanya ditutup. Pasti LH itu untuk membina kita, tadi juga disampaikan adanya pengasihan tetes tebu atau semacam bahan apa tadi saya juga lupa untuk menghindari bau sih gitu. Terus untuk soal IPAL kita tetap maksimalkan IPAL pembuangan limbah dari kita, dan di situ juga sebenarnya sudah dibina, diawasin juga sama LH sih. Jadi sejauh mungkin semoga aja kedepannya tidak ada hal yang jadi permasalahan lagi sih. Warga memberikan toleransi rumah potong ayam baru boleh beroperasi lagi jika masalah limbah sudah diselesaikan. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Perubulok Jawa Tengah terus mengencarkan distribusi beras murah ke pasar tradisional, toko retail modern hingga langsung ke masyarakat untuk mengendalikan harga beras. Bulog memastikan stok beras hingga akhir tahun masih aman. Ratusan warga menyerbu pasar pangan murah di kantor Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang Selasa siang. Harga beras medium Rp10.400 per kilogram dirasa warga sangat membantu saat harga beras tak kunjung turun. Selain kepada warga, Bulog juga menyalurkan beras murah ke para pedagang pasar. Setiap pedagang mendapat 2 ton beras per minggu. Pedagang juga diwajibkan menjual kepada warga maksimal 10 kg untuk setiap warga sekali pembelian. Program pasar beras murah terus digencarkan Bulog karena harga beras di pasaran masih mahal. Selain langsung kepada warga dan pasar tradisional, beras murah juga disalurkan ke toko retail modern. Bulog menjamin ketersediaan beras di Jawa Tengah masih aman hingga akhir tahun 2023. Kita akan memasifkan gerakan SPHP ini baik melalui gerakan pangan murah, melalui pedagang pasar-pasar tradisional. Juga kita melakukan SPHP melalui retail modern. Di Semarang ini ada Transmart, ada Indomart, ada Alfamart, kemudian juga ada toko aneka juga kita jadikan saluran SPHP. Sangat antusias sekali, kami ini sudah banyak sekali permintaan. Kan tidak hanya di kecamatan seperti ini karena adanya Hari Pangan Sedunia sehingga dibuat seremoni. Tetapi sebenarnya kalau hari per hari ini banyak melayani masyarakat di wilayah-wilayah. Jadi tidak hanya di kelurahan, kecamatan, tapi di tempat ibadah. Jadi justru ada segi positif. Salah satunya yang ada pura yang di Tlogosari itu. Saat ini stok beras di wilayah Bulog Jawa Tengah ada 206.000 ton. Jumlah ini cukup untuk memenuhi program bantuan pangan pemerintah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.